Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video saya kali ini saya akan membahas materi tentang kondisi ekonomi makro yang ada di Indonesia yang berjudul kemiskinan yang sering terjadi di suatu daerah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sofiatul Zuhria dari Prodi Perbankan Syariah semester 1 Fakultas Agama Islam Nahdlatul Ulama Blitar. Baik, langsung saja masuk ke materi, yaitu kemiskinan yang sering terjadi di suatu daerah. Sebelumnya kalian sudah tahu apa belum sih? Kalau negara Indonesia itu termasuk negara yang berkembang, namun juga dihadapkan pada masalah kemiskinan yang tidak bisa diabaikan. Contohnya daerah Blitar, daerah Malang, daerah Kediri, dan lain sebagainya. Sebenarnya apa sih arti dari kemiskinan atau miskin? Kemiskinan atau miskin adalah kondisi di mana seseorang atau segolongan orang yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain, di mana pemenuhan hak-hak tersebut bertujuan untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang layak dan bermartabat. Apa sih penyebab terjadinya kemiskinan atau faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya kondisi tersebut? Jadi di sini saya akan menyebutkan dan menjelaskan beberapa faktor kemiskinan atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya kemiskinan. Yang pertama yaitu upah minimum yang tidak memadai, taraf hidup yang buruk, meningkatnya angka pengangguran, dan juga kurangnya lapangan kerja. Jadi di poin yang pertama tadi yaitu upah minimum yang tidak memadai. Hal tersebut menyebabkan biaya hidup yang meningkat. Maksudnya, jika upah minimum tidak mengikuti atau tidak sejalan dengan kenaikan biaya hidup, pekerja mungkin akan kesulitan memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, pendidikan, dan perawatan kesehatan. Hal ini dapat menyebabkan kemiskinan atau penurunan taraf hidup. Di poin yang kedua yaitu taraf hidup yang buruk. Hal tersebut dapat menimbulkan terjadinya kemiskinan ekstrim. Maksudnya, orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan mungkin mengalami kekurangan makanan, air bersih, perumahan yang layak, dan akses yang terbatas terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Selanjutnya, juga dapat menimbulkan ketidakstabilan ekonomi, seperti fluktuasi ekonomi, kehilangan pekerjaan, atau ketidakpastian finansial dapat mengakibatkan terjadinya penurunan taraf hidup. Orang yang mengalami ketidakstabilan ekonomi mungkin sulit untuk merencanakan masa depan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi, poin yang terakhir yaitu meningkatnya angka pengangguran dan kurangnya lapangan kerja. Hal tersebut dapat menimbulkan terjadinya 1. Penurunan kontribusi pajak. Maksudnya, semakin meningkatnya pengangguran dapat mengakibatkan penurunan kontribusi pajak dari individu dan perusahaan. Hal tersebut dapat mempengaruhi kemampuan pemerintah untuk menyediakan layanan publik dan program dukungan sosial. Yang kedua, ketidaksetaraan sosial. Angka pengangguran yang tinggi dapat memperburuk ketidaksetaraan sosial, karena kelompok-kelompok tertentu mungkin lebih rentan terhadap pengangguran daripada yang lain. Terima kasih. Sekian paparan materi dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Jika ada yang sayang mohon diungkapkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.